Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2646. Tidak ada pilihan selain berkompromi. Saat ini, Li Fugui tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menghadapi monster iblis ini. Satu-satunya jalan, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mencoba segala cara yang mungkin untuk memecahkan gulungan rahasia surgawi, lalu membawa kembali teknik-teknik pembasmi iblis dalam gulungan rahasia surgawi dan mengajarkannya kepada mereka yang berada di atas tingkat jin dan di sekte-sekte utama. Setelah para pengikutnya mempelajari seni membunuh setan, baru pada saat itulah dia dapat memimpin pasukan praktisi manusia untuk melawan para iblis. Meskipun Hua Duo juga melihat ketidakberdayaan di hati Li Fugui, dia tetap saja semakin tidak senang terhadap si Ji. Adapun Suster Ming, ada beberapa air mata berkilauan di matanya. Dia menghela napas dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, kalau begitu, maka aku akan mengikuti rencanamu." Setelah mengatakan ini, Suster Ming menatap Hua Duo dan tampak membujuknya dengan sungguh-sungguh. "Duo, oke, jangan marah. Segalanya sudah sampai pada titik ini. Kecuali Fugui yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia, tidak ada di antara kita yang memiliki cara lain yang baik. Bukankah dia hanya seorang wanita? Paling-paling, setelah Fugui menghancurkan seluruh klan iblis, tidak bisakah kita menendangnya pergi begitu saja?" Hua Duo berkata dengan sedih, "Kakak Ming, ini tidak sesederhana seorang wanita. Kuncinya adalah, lihatlah dia seperti itu. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan akan menjadi apa Fugui jika dia tinggal bersamanya untuk waktu yang lama di masa depan." Li Fugui merasa sedikit enggan melihat Hua Duo menangis. Dia melangkah maju. Dia dengan lembut memegang tangan Hua Duo dan berkata sambil tersenyum, Duo, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Jangan khawatir. Jika bukan karena seluruh umat manusia, bagaimana aku bisa membawa Ratu Mayat keluar bersamaku kali ini? Jangan khawatir. Bahkan jika kita benar-benar bersama di masa depan, aku akan mendidiknya dan membiarkan dia memuaskanmu terlebih dahulu." Hua Duo tidak berkata apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan terdiam cukup lama. Melihat hal ini, Suster Ming tiba-tiba menaikkan nada suaranya dan menyalahkan Hua Duo, kamu sudah bersama Fugui begitu lama. Mengapa kamu semakin tidak menyadari aturan? Fugui sekarang sedang melakukan tujuan besar untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bisakah kamu berhenti terlibat dalam hal-hal kecil tentang cinta ini? Menghadapi tuduhan Suster Ming, Hua Duo tersedak dan berkata, "Saudari Ming, Fugui, aku tahu aku salah. Aku pasti akan melakukan apapun yang kalian katakan selanjutnya." Li Fugui mendesah pelan, lalu memeluk Hua Duo dengan lembut, lalu menepuk pundaknya dan berbisik, "Ingat, kalian berdua, apapun yang dia katakan atau lakukan setelah kalian keluar, jangan membuatnya marah. Kau tahu apa yang paling kukhawatirkan sekarang adalah jika kau memprovokasi dia, dia mungkin akan menyakitimu dan aku tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu, kita semua akan mati di tangannya." Sister Ming mengangguk pelan dan berkata, "Fugui, jangan menjelaskannya. Kami juga tahu kesulitanmu." Hua Duo juga melepaskan diri dari pelukan Li Fugui saat ini, lalu menatap Li Fugui dan berbisik, "Fugui, jangan khawatir, kami tidak akan menyalahkanmu untuk masalah ini." Setelah meyakinkan kedua gadis itu terlebih dahulu, hati Li Fugui yang cemas akhirnya merasa tenang. Asal Hua Duo dan Saudari Ming tidak menimbulkan masalah bagi Ratu Mayat, para peri iblis di luar itu pasti tidak akan berani melawan Ratu Mayat.
Setelah kembali ke Putri Mayat, sebelum Li Fugui sempat berbicara, Si Ji terkikik dan bertanya pada Li Fugui, "Kakak, bisakah kamu ceritakan apa yang kamu katakan kepada mereka?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, aku hanya memperkenalkan identitasmu secara singkat dan memberitahu mereka bahwa aku akan lebih membantumu jika kamu menemui masalah setelah kamu keluar." Si Ji meraih tangan Li Fugui dan berkata sambil tersenyum, "Kupikir kau akan menyuruh mereka menindasku saat mereka keluar. Tapi aku tidak menyangka kau akan meminta mereka membantuku." "Kakak, kau sangat baik padaku." Li Fugui tersenyum pahit dalam hatinya. "Aku berpikir, beraninya aku memperlakukanmu dengan buruk. Jika aku berani memperlakukanmu dengan buruk, aku bisa kehilangan nyawaku." Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, "Tentu saja, aku bilang aku akan membawamu ke dunia manusia untuk merasakan cinta yang besar dari dunia manusia." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengubah topik pembicaraan. Dia melihat ke arah Jin Yangxi dan Xiao Yaozi yang berdiri di sampingnya dan bertanya, "Dua orang tua, apakah kalian berencana untuk mengikuti kami melihat manusia di luar sana? Atau apakah kalian berencana untuk tinggal di sini?" Jin Yangxi tersenyum dan berkata, "Tuan Li, sekarang setelah Anda membawa Yang Mulia Ratu Iblis keluar, haha, maka misi kita selesai. Setelah itu, kita akan menunggu di sini untuk kesempatan yang tepat untuk melampaui kesengsaraan dan menjadi abadi. Tuan Li, kita akan bertemu lagi di negeri dongeng di masa depan." Xiao Yaozi juga melangkah maju, tersenyum dan membungkuk kepada Li Fugui, sambil berkata, "Tuan Li, tidak ada kenalan tanpa pertempuran. Umat manusia sekarang ada di tangan Anda. Saya harap Anda dapat memimpin umat manusia untuk mengalahkan ras iblis dan memberi umat manusia langit biru." Setelah mendengar ini, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku akan melakukannya." Setelah beberapa orang mengobrol sebentar, Li Fugui kemudian membawa Hua Duo, Sister Ming dan Si Ji dan berjalan menuju gerbang matahari. Pada saat yang sama, di luar gerbang matahari, penguasa istana Qiandong dan penguasa kota Wanhua telah menunggu lama, namun tidak melihat Li Fugui keluar, jadi mereka merasa sedikit gelisah. Terutama tuan dari Qiandong Mansion, dia telah lama mendengar tentang kekuatan Ratu Iblis. Selain itu, kedua dewa itu memukuli Li Fugui sampai muntah darah di depan mereka. Sekarang Li Fugui membawa Hua Duo dan saudari Ming untuk mencari Ratu Iblis. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, maka para iblis abadi yang memilih menyerah kepada Li Fugui itu pasti akan mati. Selain merasa tidak nyaman, penguasa Qiandong Mansion mulai berputar di tempatnya. Setelah melihat ini, penguasa kota Wanhua bertanya dengan marah, "Penguasa Qiandong, bisakah kau berhenti berkeliaran di sini? Jika ada yang ingin kau katakan, tidak bisakah kau mengatakannya di depan semua orang?" Penguasa istana Qiandong mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit gelisah, "Apakah menurutmu Tuan Lembali dan yang lainnya akan keluar?" Lord Seng Yang tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Li adalah orang yang terpilih. Dia pasti akan keluar dengan selamat kali ini," mengatakan bahwa sebenarnya, Tuan Seng Yang juga tidak yakin. Ya, meskipun kekuatan Li Fugui kuat di hadapan mereka, kali ini, dia masuk untuk mencari Ratu Iblis. Konon, kekuatan Ratu Iblis ini tak terduga di seluruh klan iblis. Pada saat ini, Raja Yinggan tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kekuatan Ratu Iblis hanya itu. Dia hanya mengandalkan kebenciannya yang kuat. Alasan mengapa kita tidak bisa mengalahkannya adalah karena kita terpengaruh oleh kebenciannya.
selama kita bisa menemukan cara untuk menghilangkan kebencian di hatinya, kekuatannya mungkin tidak akan mampu menandingi para goblin yang ada di bawah komando kita. Para setan dan peri itu berbicara bersamaan. Namun di antara mereka, tidak ada satupun yang benar-benar memahami Putri Mayat. Ditambah lagi, mereka tidak bertemu satu sama lain selama 1000 tahun. Bagaimana mereka bisa tahu sekarang apakah kekuatan Putri Mayat telah meningkat? Tepat saat para iblis dan peri tengah mendiskusikan masalah itu, tanpa diduga, Li Fugui, Hua Duo dan saudari Ming muncul di hadapan mereka di kejauhan. Selain itu, ada seorang gadis kecil berpakaian merah. Gadis kecil itu memiliki senyum manis di wajahnya. Dia memegang tangan Li Fugui, mengikuti Li Fugui dari dekat, dan berjalan ke arah mereka. Lihat situasi ini, penguasa istana Qiandong menatap para peri iblis di dekatnya dengan ragu. Lalu bertanya dengan suara rendah, "Tunggu, mungkinkah gadis kecil yang mengikuti Tuan Lembah Li adalah Ratu Iblis legendaris?" Pada saat ini, Dewa Kekuatan Raksasa menatap Raja Yinggan dengan ragu dan bertanya, "Apakah kamu belum pernah melihat Ratu Iblis sebelumnya? Katakan padaku, apakah ini Ratu Iblis dari klan Iblis kita?" Raja Yinggan mengusap matanya dan berbisik, "Itu tidak benar. Aku pernah menyaksikan sebelumnya betapa kuatnya energi iblis pada Ratu Iblis kita. Tapi sekarang, mengapa energi iblis di tubuhnya melemah?" Hanya sekedar mengatakan, Li Fugui telah keluar dari gerbang matahari bersama Suster Ming dan yang lainnya dan datang ke hadapan para peri iblis. Raja Yinggan dan yang lainnya melihat Ratu Iblis datang. Mereka tidak berani ragu sedikit pun, dan mereka semua berlutut di tanah dan mulai menyembah. "Bawahanmu memberi hormat kepada yang mulia." Sebagian besar kenangan tentang ras iblis di pikiran Si Ji telah terhapus. Sekarang melihat begitu banyak lelaki tua tiba-tiba berlutut di depannya untuk memberi penghormatan, dia menggaruk kepalanya dengan bingung dan berbisik kepada Li Fugui di sampingnya, "Kakak, apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka semua berlutut di hadapanku?" Li Fugui berkata dengan serius, "Mereka dulunya adalah bawahanmu, tapi sekarang, hehe, kamu harus memperlakukan mereka sebagai orang tuamu." Perkataan Li Fugui hampir membuat para iblis dan peri yang hadir memuntahkan darah. Terutama penguasa Qiandong Mansion dan penguasa kota Wanhua. Setelah kedua peri iblis mendengar kata-kata Li Fugui, butiran keringat langsung muncul di dahi mereka. Penguasa istana Qiandong buru-buru berkata, "Tuan Li, tolong jangan membuat lelucon seperti itu. Kami adalah bawahanmu, beraninya kami bertindak seperti orang tuamu sekarang." Namun, apa yang tidak mereka duga adalah, tepat setelah mereka mengatakan ini, Putri Mayat di depannya tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. "Kamu sudah cukup tua, haha, jadi apa salahnya menjadi yang lebih tua dariku?" Para senior, harap segera bangun. Tuan Qiandong dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Li Fugui hanya berada di sana dalam waktu yang singkat, namun ia telah mengubah ratu suku iblis mereka menjadi seorang gadis kecil yang baik dan polos. Namun saat pikiran itu terlintas di benak mereka, mereka tidak menyangka bahwa Putri Mayat akan datang di hadapan Tuan Seng Yang dan menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tuan Seng yang baru saja berdiri, betisnya mulai gemetar lagi setelah melihat sorot mata Putri Mayat, dan dia menjilat bibirnya yang kering. Tuan Seng yang bertanya dengan suara rendah, "Apa yang ingin kau lakukan?" Si Ji terkikik dan berkata kepada Tuan Seng Yang, "Senior tua, bisakah kita membicarakan sesuatu?" Tuan Seng Yang bertanya ragu-ragu, "Saya ingin tahu apa yang ingin Anda diskusikan dengan saya, Yang Mulia."
Siji berkata dengan serius, "Menurutku jenggotmu cukup menarik. Bisakah kau biarkan aku mencabut semuanya?" Sebelum Tuan Seng yang sempat tersadar, dia tidak menyangka bahwa Nyonya Mayat sudah bergerak dan mencengkeram jenggot Tuan Seng Yang. Li Fugui bergegas maju dan berkata kepada Siji, "Kakak Siji, tolong jangan cabut jenggotnya. Dia sudah tua. Bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan jika kamu memperlakukannya seperti ini?" Siji berkata dengan acuh tak acuh, "Kakak, jika dia tidak bisa menemui siapapun di masa depan, maka dia seharusnya tidak menemui siapapun. Lagi pula, aku hanya mencabut jenggotnya, bukan menguliti wajahnya. Kenapa dia harus malu melihat orang lain?" Li Fugui tersenyum pahit dan membujuk, "Jika dia tidak keluar untuk bertemu orang, bisakah dia tinggal di rumah selamanya?" Siji mengerutkan kening dan berkata dengan marah, "Kakak, aku tidak peduli. Aku akan mencabut jenggotnya hari ini juga. Jika kau tidak mengizinkanku mencabut jenggotnya, aku akan memenggal kepalanya dan mencabut jenggotnya. Adapun masalah dia tidak bisa melihat orang, itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau dia tidak bisa melihat orang, biarkan saja dia mati." Li Fugui mengepalkan tinjunya dan bertanya-tanya apakah wanita ini berbicara dalam bahasa manusia. Menatap Lord Seng yang lagi, dia sudah ketakutan saat ini. Terutama ketika dia mendengar bahwa Ratu Iblis akan memenggal kepalanya dan mencabut jenggotnya. Dia buru-buru berkata, "Yang mulia, yang mulia. Anda tidak perlu memenggal kepala saya. Jika Anda ingin mencabut jenggot saya akan memberikannya kepada Anda." "Mengapa Anda harus memenggal kepala saya?" Li Fugui hendak membujuk Lord Seng yang agar tidak menuruti keinginan pihak lain dengan cara ini. Kata-kata itu terucap dari bibirnya sebelum dia sempat mengatakannya. Tanpa diduga, Siji mengerutkan kening dan berkata kepada Li Fugui dengan nada yang tampaknya tidak menyenangkan, "Kakak, kamu orang jahat, apakah kamu mendengarku?" Senior tua itu bersedia membiarkanku bermain dengan janggutnya, tetapi kamu tetap tidak membiarkanku memainkannya. Jika kamu masih melakukan ini, aku tidak akan menyukaimu lagi." Awalnya, Saudari Ming dan Hua Duo agak skeptis tentang apa yang baru saja dikatakan Li Fugui kepada mereka. Menurut pendapat mereka, gadis mayat di depannya, selain sedang minum teh, hanyalah seorang gadis kecil yang polos. Tapi sekarang, baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka salah. Tidak heran Li Fugui begitu takut pada putri mayat. Siapa yang tidak takut pada gadis kecil yang hampir tidak memiliki kemanusiaan sama sekali? Sementara saya memikirkan hal ini, Suster Ming menghela napas lega. Dia memaksakan senyum tipis di wajahnya, melangkah maju, dan berkata kepada Siji dengan nada serius, "Kakak Siji, meskipun Tuan Seng Yang bersedia memberimu jenggotnya, itu karena dia tahu bahwa dia tidak sebanding denganmu. Jika dia tidak memberimu jenggotnya, kamu mungkin akan memenggal kepalanya." Suster Ming belum menyelesaikan kata-katanya, sang putri mayat benar-benar mengerutkan kening. Sambil berbalik dan menatap kakak Ming, dia bertanya dengan suara tegas, "Kakak, apakah kamu juga akan membujukku agar tidak menggertak lelaki tua di depanku ini?" Hanya melirik mata putri mayat, Suster Ming tiba-tiba merasa kesal. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Tepat saat dia hendak melangkah maju untuk berdebat dengan putri mayat, Tuan Seng Yang berkata dengan tergesa-gesa, "Semuanya, berhenti berdebat. Itu hanya janggut. Jenggot itu bisa tumbuh kembali jika kalian mencabutnya. Tidak apa-apa." Li Fugui juga terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada gadis mayat di depannya dengan serius, "Kakak gadis mayat, apakah kamu benar-benar akan melakukan omong kosong ini?"
Lord Seng yang khawatir tindakan Li Fugui dan yang lainnya mungkin membuat Si Ji marah. Bagaimanapun, dia masih berada di tangan Ratu Mayat. Jika Ratu Iblis marah, nyawanya dapat direnggut sewaktu-waktu. Bersambung.